Saya pergi ke Baduy, saya mau tahu sebenarnya seperti apa sih kehidupan mereka. Prinsip saya adalah kesempatan di depan mata, gitu ya. Saya akan mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Berhasil jangan jumawa, terpuruk jangan Gagal jangan terpuruk. gagal jangan terpuruk. Nah, Iya. hai sahabat Jendela Puspita, jumpa lagi dengan saya Siska. Hari ini kita sedang berada di Hotel Episode Serpong Gading. Apa Gading Serpong ya, Bu? Gading Serpong. Wah, saya salah menyebutkannya. Iya, di episode Hotel Gading Serpong. Oke. Nah, mungkin bisa dilihat nih di sebelah saya yang luar biasa, yang saat ketemu saya deg-degan gitu kan. Dengan tampilan beliau yang cantik dan elegan, kita ketemu lagi, berjumpa lagi dengan wanita inspirasi kita, Ibu Mega. Hai semua. Ya. Iya, nah beliau ini atau mungkin ibu kali yang sedikit memperkenalkan diri kepada peserta penonton kita gitu. Hai, saya Mega. Tepatnya nama saya Megawati. Saya bekerja di episode Gading Serpong ini sebagai direktur ya. Memang untuk operasional daily operation kita juga dibantu ada GM kami Pak Victor, tapi untuk keseluruhan review itu biasanya dari kami. Oke, siap. Sebelumnya saya bertemu dengan ibu pada saat event Wanita Bisa. Ya. Saya ketemu ibu yang pasti sih, aduh cantik banget nih ininya direkturnya. Tapi serius Bu, bener Bu. Kayak jadi ketemu ibu tuh langsung, aduh kalau ya jadi nggak cuma sekedar pintar dan sukses gitu, tapi cantik terus juga bawaannya anggunli. Bahasa baru ya. Bahasa baru. Iya. Nah, terus kebetulan Bu waktu itu kan saya dari kegiatan Wanita Bisa itu saya diajak room tour ya. Ternyata ada banyak begitu sesuatu yang ketika saya bawa pulang kok saya kangen lagi Bu dengan episode hotel Bu. Kangen iya, ya. Betul Bu. Kalau episode hotel ini sendiri kapan Bu dibuka dan berdirinya? Kami buka itu di tahun ini, di awal tahun di Januari ya. 2022. 2022 ya. Kalau dari segi konsep kami mengusung konsep Peranakan dan Baduy yang kebetulan kan area Banten dan sekitarnya ini banyak cerita yang memang belum terekspos. Nah, kebetulan hotel kami ini hotel episode. Namanya sendiri kan udah episode ya. Episode itu kan kalau dalam satu cerita berseri-seri gitu. Iya, betul. Seri ceritanya apa? Nah, episode ini adalah hotel bintang 4 yang kebetulan konsepnya untuk keseluruhan nanti episode mau di Bali, sekarang ini ada di Banten, itu kita mengusung culture area sekitar. Nah, kebetulan konsep area culture budaya yang kita usung Baduy dan juga Peranakan. Kenapa Baduy dan Peranakan? Karena kita melihat ini memang ada mix culture ya, campuran budaya antara Banten Peranakan dan Baduy itu sendiri. Gitu. Nah, dari keluarga kami beberapa juga ada yang mempunyai mix culture tersebut gitu. Iya. Jadi kayak misalnya makan bacang itu kan salah satu budaya culture Peranakan yang akhirnya diusung juga di area Banten gitu. Nah, untuk konsep as a design awalnya itu kami juga benar-benar gitu ya mau memadukan antara dua. Kalau Baduy itu kan lebih ke garis lurus, lebih stiff ya, kaku ya. Tapi Peranakan lebih berbunga-bunga, colorful. Nah, di Baduy sendiri tenun-tenun juga banyak color nih. Gimana sih kita mix dua budaya ini menjadi satu? Ya akhirnya tercetuslah desain seperti ini. Desain episode dan sesuai namanya Bu ya. Iya, per episode berseri dan berarti selain dari episode di sini akan ada episode lainnya. Selanjutnya.
dengan tema culture budaya sesuai dengan tempat di mana properti itu berdiri. Wow. Gitu. Cocok banget buat wisatawan ya, Bu. Iya. Nah, si episode itu mempunyai tagline itu unfolding history, jadi membuka sejarah. And retelling the story, jadi diceritakan kembali cerita sejarah itu. Jadi kalau nanti akan ada episode selanjutnya itu pasti bercerita, oh episode ini ceritanya apa, nanti episode selanjutnya ceritanya apa. Jadi kita mengusung culture itu. Nah selain culture kita juga membawa apa aja nih yang ada di dalam budaya, mungkin dari segi makanannya, mungkin dari segi kalau bisa dilihat dari pakaian mereka, dari segi tenun, itu semua terimplementasi di setiap kamar. Jadi kamar kita ada 300 lebih, setengahnya peranakan, setengahnya bajuri gitu. Sampai ke misalnya cutleries-nya, sampai ke teko-tekonya, sampai ke detail, sampai ke sedetail itu, ya. Luar biasa. Sampai ke warna-warna bantal, cushion itu semua kita buat mix culture ini. Wow. Jadi memang boleh dibilang hotel kami ini begitu masuk ya, mungkin Mbak masuk itu merasakan ini hotel kok bercerita ya, bercerita gitu ya, ada cerita nih apa sih gitu. Sampai ada yang bertanya juga ke front office, ke staff kami, ini ceritanya apa ya? Kok kayak banyak cerita di setiap detail gitu. Jadi tanya ini apa. Dan kami sangat antusias sekali untuk menceritakan. Memang dari kami itu sampai dari front office, dari even security sampai ke tingkat mungkin housekeeping, attendant, mereka harus bisa menceritakan hotel kita ini apa. Sangat kuat sekali budayanya di sini gitu. Dan menurut saya episode hotel ini Bu sangat berhasil sekali. Terima kasih. Benar-benar terkadang saya masuk ke setiap kamarnya ya, serasa sangat berasa di dunia berbeda gitu. Atau kadang-kadang mungkin jadi membuat khayalan atau imajinasi saya lebih jalan gitu. Kebetulan saya juga memang suka menulis ya Bu ya. Mungkin seni saya menulis. Kalau Ibu sendiri suka seni apa nih, bisa sampai sedemikian hidup karya Ibu di sini? Terus terang untuk awal desain memang kami pasti dibantu dari firm untuk desain dan konsultan dan lain-lain. Tapi pencetusan ide memang dirembuk secara market di sini mau kita bawa apa sih gitu. Kalau saya sendiri saya suka semua yang berbau seni. Wow, saya suka pantesan sampai namanya Bu episode, terus kemudian Babaramu, terus Sanjung, kayak namanya mengingatkan pada apa ya, kesenian terdahulu yang kata-katanya itu dulu familiar banget gitu. Setiap nama mempunyai arti dan cerita gitu. Kenapa kita namakan Babaramu itu juga ada ceritanya. Ceritanya gimana Bu? Babaramu itu adalah babah dan ramu. Jadi ramuan ayah ya, babah itu kan ayah gitu ya. Kalau Sanjung itu lebih kepada wanita itu kan suka dipamper, wanita ataupun lelaki gitu ya, suka dipamper, punya me time. Nah, terutama Sanjung Spa ini, kenapa kita berikan nama Sanjung ya Mbak ya? Karena memang konsep menu treatment itu kami arahkan kepada wanita yang memang lagi mengandung, lagi hamil, kita ada treatmentnya, atau setelah melahirkan. Nah, wanita hamil itu sendiri kan perlu kayak disayang ya, apalagi ada baby moon atau apa gitu ya, baby blues. Nanti masuk setelah melahirkan, dia juga akan merasa yang agak pengen di pampered lah, disayang, disanjung. Nah, makanya kami nama Sanjung. Sanjung itu adalah disanjung, disayang sebagai wanita yang memang di dalam treatment itu ada postpartum treatment, terus mama-mama yang melahirkan, baru melahirkan, dan kita ada dengan hotel sendiri kita mengkolaborasikan dengan makanan sehatnya. Berarti
Berpadu padan juga Padu ya padan. antara buat ibu hamil atau Iya. ibu menyusui, Iya. ibu sesudah melahirkan, Iya. atau mungkin wanita-wanita yang lagi Iya. galau mungkin butuh healing. Ya kan. Di sini tempatnya Bu ya, cocok banget ya. Nah ini ada cerita juga kenapa ada satu package, kita buat package melahirkan. Jadi kayak turun temurun di kita mungkin juga ada lah budaya itu. Iya. Kayak kita harus minum atau makan sesuatu yang menyehatkan setelah melahirkan. Nah ada konsep culture peranakannya. Oh Ya, iya. ayam jahe, Iya. kayak begitu, minuman yang memang bunga telang yang membuat wanita itu kuat kembali setelah pasca melahirkan. Jadi semua ada ceritanya. Yang kadang kalau di luaran itu sendiri sudah susah dicari Iya. gitu ya. Ternyata di sini langsung disajikan ya Bu ya. Iya, gitu. Ketika kita mungkin boleh dibilang kebanyakan ya, banyak di luar sana mungkin ada pilihan hotel dengan western dan lain sebagainya. Ya. Dan episode ini boleh dibilang menyajikan dengan akar budaya yang sangat kuat dan Ya. menarik gitu. Kalau asal usulnya mungkin ya sejarah dari foundernya atau mungkin sejarah dari hotelnya itu yang melatar belakangi bisa munculnya ide untuk melahirkan episode ini seperti apa Bu? Kami terus terang melihat hotel untuk di kedepannya ya, as a business hotel pastinya kita akan memberikan service excellent ke tamu ya. Tetapi ada satu mungkin satu, saya kalau boleh dibilang satu kesempatan ataupun satu celah yang kadang dari segi perhotelan, bisnis perhotelan kadang agak terlupakan, yaitu dari segi budaya. Oh iya iya. Dari segi lifestyle, social life. Makanya awal episode ini terbentuk dari kami sendiri, kita sangat memberi pesan visi misi ke tim gitu ya, tim GM dan bawahannya HOD, bahwa hotel kami ini bukan hotel gimmick yang hanya mengusung budaya gitu, Iya. tetapi benar-benar harus terimplementasi. Yang sekedar Instagramable. Harus benar-benar dia terimplementasi dari makanannya, dari attitude para staff, bagaimana mereka memberikan salam dan sebagainya, even sampai ke lagu-lagu ya. Itu even sampai ada salah satu budaya Baduy yang kami buat ya kan, seba, tapi seba dalam versi episode. Oh, oke. Hanya sederhana kami buat, tapi begitu mereka melihat ritual seba ini, mereka ini apa? Tamu tuh tanya. Iya, Dan iya. kita biasanya menyajikan perform itu waktu weekend. Jadi memang tamu, family ada, keluarga maupun teman-teman itu kan gathering tuh, mereka Performnya staycation. pun sampai juga budayanya Budayanya yang diangkat. kita angkat, Luar biasa. budaya seba ini. Budaya seba adalah salah satu ritual di Baduy yang sangat sakral ya. Setahun sekali mereka membawa tuh hasil bumi mereka turun gunung ya kan, diberikan kepada Pemda setempat, menyajikan hasil bumi mereka. Nah ini kita bawa acara itu, perform itu ke dalam hotel kami, walaupun dalam bentuk versi kami Iya, ya. iya. Karena kan ya kita buat secara eksplisit bahwa ini ada ritual ini loh gitu. Tamu kadang bertanya ini apa sih, Iya. acara apa, mereka antusias bertanya gitu. Karena banyak sekali yang memang even kata Baduy aja, Baduy di mana gitu. Iya. Mereka pengen tahu. Sampai kepada package nanti dari kami kita adakan package untuk ke Baduy. Oh. Mungkin one day trip atau sehari nginap gitu ya. Tentunya kita akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan juga kepala adat di sana, karena memang tidak bisa sembarangan membawa tamu gitu. Iya. Tapi dari mereka responnya sangat baik buat kami.
Contohnya misalnya kain tenun yang ada di setiap kamar, itu kami bekerja sama dengan UMKM penenun di sana. Dari Baduy. Langsung, berarti dari masyarakat lokal dibawa ke sini. Iya. Dibudidayakan langsung. Iya, jadi karena kan kita ada 340 kamar lebih. Bayangkan kita kan banyak sekali pemakaian kain tenun. Jadi saya sendiri waktu itu saya ke Baduy, saya berbicara dengan para penenun. Kebetulan saya kenal juga dengan yang mengumpulkan semua penenun. Ada 100 penenun lebih. 100 penenun lebih yang memang mengerjakan kain tenun di setiap kamar kami. Karena untuk satu kain tenun mereka perlukan 2-3 minggu satu lembar. Satu lembar. Iya, dan itu kan banyak sekali pemakaian. Dan kita dan di sini pakai mungkin untuk menghias dekor 340 kamar. Setengahnya, karena setengahnya kan peranakan. Oh iya, benar-benar. Ya. Satu lebih. 100 lebih ya. Jadi itu mereka juga bingung, Ibu gimana kami produksi karena banyak sekali. Akhirnya kami menghimbau mereka ya penenun, ayo kerjasama gitu. Dan ceritanya katanya dikumpulkanlah 100 penenun lebih dan itu semua wanita. Wow, inspirasi banget untuk para wanita Indonesia. Dan itu yang menenun semua wanita karena di Baduy para lelaki bapaknya teladan. Nah, ibu-ibunya menenun. Ada cerita di dalam episode hotel, ada budaya yang sangat kuat dan ada pemberdayaan UMKM dan terutama juga menjunjung wanita untuk berekspresi ya Bu, berekspresi gitu kan, menyampaikan sebuah kesenian yang disajikan untuk seluruh tamu hotel dan keluarga besar di sini tentunya Bu ya. Ya memang kami sangat percaya bahwa kedepannya hotel tidak saja hanya bisa menyajikan kamar sebagai tempat penginapan dan juga event di ballroom dan lain-lain, tapi kami selalu mengingatkan kepada tim, ayo kita bisa buat event yang memang kita membantu UMKM seperti acara kemarin, atau kita bisa buat event lebih ke art, lifestyle dan lain-lain, karena as a hotel mereka pasti tahu kita apa yang kami lakukan adalah menjual kamar, tetapi cerita apa yang ada di dalam hotel itu yang spesial, yang bisa diceritakan. Kemarin di episode ada event ini, kemarin di episode ada event ini, itu kan semua dalam bentuk cerita ya, yang bisa diceritakan oleh orang ke orang. Dan kami harapkan itu sih. Pulang-pulang tidak hanya membawa cucian kotor, pulang-pulang membawa memori indah, membawa kenangan, membawa pesan-pesan yang ada di sini ya. Ya, memang kami bersyukur banget kami dibantu oleh tim-tim di hotel kami, terutama ada GM kami Pak Victor, ada staff-staff juga under Pak Victor, sangat mengapresiasi visi misi dari founder dari kami bahwa bisa ternyata dijalankan dari makanannya sampai mereka cari tahu gimana sih cara memasak bandeng sate bandeng yang khas Banten. Terus untuk peranakan mungkin ayam keluaknya gitu. Banyak sekali memang dari chef kami juga mereka mengeksplor makanan-makanan yang tentunya disajikan ke tamu sesuai dengan permintaan tamu. Kalau tamu maunya fine dining, kami bisa kok menyajikan makanan khas Baduy peranakan dalam bentuk fine dining, atau mau dalam buffet juga bisa. Jadi kita mengangkat semua yang tadinya ada diekspos supaya ternyata makanan di Banten Baduy seperti ini, peranakan seperti ini. Tapi lucu ya dihiasnya, platingnya sampai ke situ sih. Tentu sih sesuatu yang sampai super detail seperti ini merupakan kerja sama dari seluruh pihak yang turut berkontribusi. Tapi terlepas dari ide dan kontribusi seluruh pihak, pasti di tahap akhir ini ada evaluasi gitu kan, ada pengawasan yang cukup detail gitu kan, mungkin entah dari foundernya atau mungkin dari Ibu Mega. Berarti Ibu tuh sampai cross check apa gitu ya, hal kecil yang terlihat gitu. Iya, karena memang jadi prinsip kami itu bekerja dari hati ya, bekerja dari hati, apa yang kita suka kita lakukan itu ya. Jadi kalau event detail kami berharap semua staff, semua karyawan yang memang menjalankan bisnis
next episode dapat menjaga properti ini, cerita yang sudah ada di dalam properti ini, sama-sama kita selalu memotivasi mereka. Yuk kita jaga, karena ini kan juga sama-sama ya, kita berada di sini as a family sih. Kalau saya gitu, mungkin sebagai yang orang luar atau yang menikmati gitu, mungkin masuk ke sini saya merasakan cita rasa seni yang tinggi. Semuanya saya ngerasa padu padannya dan lain sebagainya saling terkait dan cita rasa seninya itu sangat terasa, Bu. Tapi kalau dari Bu Mega sendiri memang dari kecil atau dari dulunya memang suka seni? Saya sendiri suka seni, cuman pembangunan properti ini kami sangat bersyukur banget. Ada Ibu Feni, Ibu Feni yang memang Ibu Feni mempunyai citra rasa seni yang tinggi luar biasa, karena sesuai dengan pendidikan beliau juga, dan memang kami dibantu oleh tim konsultan dan desainer. Saya lebih ke detail, masuk ke dalam detail properti yang sudah dibangun. Jadi kami mix and match gitu ya. Saya sendiri saya suka seni banget. Kebetulan saya suka semua yang berbau art ya. Gitu. Saya nggak tahu juga ini menular dari mana, tapi saya suka dan saya nggak belajar sih. Saya hanya otodidak. Saya tahu ini seperti ini. Saya nggak bisa banget, tapi saya juga bisa lah melukis sedikit gitu. Jadi mungkin kami juga suka untuk lihat beberapa tempat. Galeri seni. Iya. Atau jalan kemana, cari tahu, karena itu membawa inspirasi ya. Di luaran tuh seperti apa, dan kita bisa terapkan juga di hotel kami. Gitu. Karena itu sangat penting ya sekarang. Ide, konsep itu harus kuat. Betul. Jadi kalau kita menjalankan satu bisnis, konsep idenya sudah kuat, ditularkan ke bawahnya untuk dijalankan itu akan gampang sekali. Gitu. Ya. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan klasik, tapi mungkin kalau menurut Ibu gitu kan ya, keunggulan apa yang menurut Ibu menjadi pembeda antara episode hotel dengan yang lainnya? Terus kemudian ada signature dish apa di sini yang akan mungkin membuat orang tuh kayak benar-benar nggak bisa lepas dari sini? Setiap kali main ke Tangerang tentunya. Iya. Keunikan apa? Keunikannya adalah ya balik lagi ya ke cerita ya, ke desain sih. Dan kami hotel yang benar-benar membawa budaya dalam bentuk makanannya. Kita benar-benar makan. Kita ada ayam kecombrang, bumbu kecombrang, karena itu kan peranakan sekali itu. Ada sate bandeng, Banten ya. Terus ada iga, ya, ada iga kecombrang. Terus yang terkenal sih, yang benar-benar signature sih iga bakar kita ya. Iga bakar. Karena setiap yang datang pasti pengen makan. Nyari itu. Iya, iga bakar gitu. Bangunan ini kurang lebih sekitar berapa lantai, Bu? Kita ada berapa, 28 lantai. 28 lantai. Oh ya, saya lupa mention kenapa juga di sini spesial itu karena kami mengusung juga jadi kayak di Soroso bawah itu kan kita ada galeri ya. Iya. Nah, isi daripada galeri itu adalah semua hasil karya UMKM. Yang kami mau coba angkat. Bisa loh UMKM itu kalau memang kurasinya tepat, kita bisa bawa ke hotel bintang. Apa ya, kalau dulu ada istilah UMKM menaik kelas. Mungkin ini sebenarnya. Dan hotel episode ini memberikan sarana gitu kan, memberikan peluang untuk para UMKM yang mungkin masih mencari pangsa pasar gimana nih supaya kita mendapatkan posisi yang baik. Iya. Jadi even misalnya teh seduh di dalam kamar, ya kan. Mungkin hotel-hotel lain itu lebih memilih yang memang brandnya sudah ada, ya kan. Kita memilih lokal brand, di mana itu juga enak, gitu ya diminum. Nah, madu misalnya juga, gitu. Nah, benar-benar kita bawa sih, gitu, membuat spesial.
Pembuat spesial ya, Madu Baduy terkenal sekali. Jadi nggak usah repot-repot nyari bapak-bapak mana bapak Baduy yang lewat ya Bu ya. Dan sudah dipastikan tentunya asli madu asli yang ada di sini karena memang langsung ya Bu dibawa dari sana. Ya, kami bekerja sama dengan UMKM. Dan yang membuat spesial satu lagi sebelum saya lupa, kami selalu meminta ke tim workshop. Workshop. Jadi kalau memang ada libur panjang, itu biasanya di hotel kami itu ada workshop untuk even anaknya, orang tuanya. Itu mereka mengerjakan sesuatu semua yang berhubungan dengan edukasi, juga budaya gitu. Karena kenapa kita mau mengangkat ini? Karena memang saya dari kami sih merasa kadang tuh kasihan ya dari mereka tuh kayak belum tahu sih tenun Baduy seperti apa aja belum tahu gitu. Apa sih bedanya tenun Baduy dengan tenun yang lain? Berarti saya juga datang ke sini belajar Bu. Pengen tahu lebih dalam lagi. Tenun Baduy itu adalah tenun di mana bisa kita buat sesuatu yang cantik ya, baju ataupun apapun itu. Akhirnya mereka tahu oh ternyata tenun Baduy seperti ini. Karena yang biasanya yang kita lihat adalah tenun dari daerah-daerah lain gitu. Saya melihatnya jadi semacam ada pelestarian lingkungan atau pelestarian budaya gitu ya Bu ya di sini. Mudah-mudahan selamanya kita bisa saling mengingatkan gitu ya. Kami sendiri pun di sini selalu mengingatkan. Kalau misalnya, ayo dibawa lagi dong gitu, budayanya apa, even musiknya gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan. Iya betul. Jadi kalau bukan kita siapa lagi yang melestarikan budaya kita Bu ya. Balik lagi tentang fasilitas Bu ya yang dimiliki oleh episode hotel ini, berarti kan ada 28 lantai. Ada berapa kamar Bu yang tersebut? 342 lantai. 320 ya. 320 kamar. Berarti 160 atau gimana? Untuk anak-anak setengah-setengah. Setengah-setengah ya. Berarti untuk para penikmat gitu atau para wisatawan bisa memilih ya Bu ya? Bisa. Memilih ruangannya mau suasana seperti apa. Sampai mungkin hari ini kita mencicipi yang peranakan ya Bu ya. Besok lagi kemudian kita nyoba ke Baduy dan saya yakin kayaknya pengunjung tidak akan pernah bosan Bu datang ke sini. Ya, lumayan instagramable sih pada suka memposting. Karena desainnya juga lucu ya. Terus mungkin ya yang latar belakang yang mungkin di belakang Ibu ini posisinya saya juga kurang tahu di tengah apa enggak ya. Saya ketika melihat ini yang terbayang adalah misalnya kalau misalkan apa podcast di sana atau misalkan saya mungkin mau baca puisi di sana, itu tuh kayak apa ya, benar-benar sesuatu yang tampil beda gitu Bu, kayak ada seni keindahan gitu, apalagi kalau diiringnya sama suara-suara kayak alunan ya. Kalau di bawah tadi musiknya ini alunan apa Bu? Musik lebih ke Sunda ya kita ya. Peranakan ya ini ya, ganti-ganti sehari-hari. Kadang Sunda kita bawa ya, kadang peranakan, kadang juga lagu-lagu tempo dulu tuh gitu kita bawa. Benar-benar sih menarik Bu. Mungkin kan Bu lebih sedikit untuk kenal lebih dekat dengan mungkin para wanita Indonesia di luar sana. Beliau ini kan ya mungkin saya sendiri juga belum terlalu kenal banget ya, saya juga pengen kenal lebih dekat gitu kan. Yang saya baru tahu sebatas oh Ibu Mega, oh direktur di sini gitu. Mungkin Ibu bisa apa ya menceritakan gitu tentang karir dan lain sebagainya yang bisa bantu menginspirasi penonton di luar sana. Saya sendiri ini awalnya saya bekerja itu di resort Megamendung ya, di JSI. Saat itu saya mencoba untuk mendevelop resort kami yang di Megamendung. Ya sampai sekarang sih bagus ya, karena akhirnya JSI dikenal sebagai salah satu resort di puncak ya. Ya, gitu. Setelah itu memang saya bekerja diajak juga untuk di operasionalnya gitu. Dan kebetulan episode ini waktu itu memang diajak untuk bagaimana sih coba mengimplementasikan visi misinya founder ke dalam suatu
bisnis hotel gitu ya, di mana saya sendiri pernah gitu ya membawa proposal hotel ini ke Banten gitu, ke Dinas Pariwisata di sana. Memang dipesankanlah oleh beliau-beliau bahwa Ibu, ini benar-benar hotel yang bagus gitu ya. Jangan hanya seperti gimmick. Itu kata-kata melekat sekali di saya. Ya, itu kata-kata melekat sekali di saya. Sehingga saya bekerja di episode ini, saya mencurahkan semua jiwa raga saya, sama totalitas. Saya pergi ke Baduy, saya mau tahu sebenarnya seperti apa sih kehidupan mereka. Yang akhirnya ya saya bekerja di sini gitu ya. Jadi memang di episode ini saya merasa spesial banget ya, karena di sini bukan hanya strategi bisnis yang harus kita pikirkan, tapi keberlangsungan konsep budaya ini yang harus tetap ada gitu, nggak sebulan 2 bulan. Bagaimana kami memaintain supaya visi misi konsep yang sudah dibungkus sedemikian bagus, didesainkan sedemikian bagus, bisa berlangsung lama. Hari ini saya melihat langsung gitu tentang wanita hebat yang ada di depan saya, yang mungkin bisa menginspirasi kita semua, siapapun itu, tidak peduli mungkin laki atau perempuan, semua punya kesempatan yang sama ya Bu ya. Iya, kesempatan yang sama. Mungkin pertanyaannya belum tertuju ke situ, tapi memang pesan saya adalah terhadap semua baik wanita maupun laki-laki, itu semua kesempatan sama. Yang penting adalah ada rasa untuk mencoba. Rasa untuk mencoba. Iya. Prinsip saya adalah kesempatan di depan mata, gitu ya. Saya akan mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Memanfaatkan kesempatan yang datang pada kita. Iya, manfaatkan kesempatan itu, melampaui batas diri. Konsep saya ya melampaui batas diri, gitu ya. Dan juga mencoba untuk lakukan, bisa gitu. Walaupun pada awalnya pasti dalam tahap belajar. Tapi at the end kita sudah masuk ke dalam satu kesempatan yang diberikan, itu benar-benar totally kayak mengalir seperti air. Semua insight, semua feedback kita terima, kita juga pengen cari tahu. Sepertinya kami juga dibantu, saya juga dibantu oleh tim yang memang mereka sudah expert di bidang hospitality. Jadi rasanya kita bisa sih, gitu. Kita bisa. Iya. Berarti ada poin gitu ya. Poinnya adalah kesempatan itu tidak datang setiap saat, tapi kesempatan yang datang kita harus maksimalkan, bahkan sampai melampaui batas diri, kemampuan kita Bu ya. Totalitas dan benar-benar kita masuk ke dalamnya Bu ya. Iya. Ya, jadi kesempatan ada, jangan dijudge dulu. Aduh, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Gitu. Kayak saya Bu, tadi pagi saya mau ketemu Ibu tuh deg-degan banget Bu sebenarnya. Bisa, jangan deg-degan. Deg-degan pasti adalah manusiawi ya. Manusiawi, semua deg-degan ada gitu ya. Saya juga deg-degan mau di interview gitu. Tapi begitu udah lancar, kita flow ngomongnya enak, itu pasti bisa sih. Iya. Intinya adalah melampaui batas diri dalam arti positif. Iya, betul. Ya. Kita coba dulu. Ada batas waktu mencoba di dalam diri masing-masing kalau menurut saya. Batas waktu mencoba seperti apa tuh maksudnya? Atau berapa lama? Kalau kesempatan datang, kalau saya pribadi, saya ada waktu batas mencoba di dalam diri saya, which is itu 3-6 bulan. 3 sampai dengan 6 bulan. Kalau diri saya saya nggak tahu, mungkin masing-masing pribadi beda-beda. Kalau di diri saya 3-6 bulan saya merasa saya bisa, saya nyaman, saya akan jalankan itu dengan sepenuh hati. Sampai 6 bulan ternyata memang saya merasa saya sudah mencoba dan memang ada ada batas di mana saya harus meminta bantuan. Saya akan ngomong gitu. Jadi saya tidak pernah akan malu meminta bantuan. Itu juga penting banget. Penting sekali. Kolaborasi untuk kolaborasi tim itu penting banget gitu ya.
karena sampai saat ini juga kalau kita lupa atau memang ada yang miss, kita perlu diingatkan. Iya, iya. Ya kan? Nah, saya merasa kerjasama teamwork itu luar biasa sih. Tim itu luar biasa. Saling bersinergi, Bu ya. Ya, tim itu luar biasa. Dan mungkin apa ya, tim itu luar biasa, tapi terkadang Bu seringkali tidak mudah untuk bertim. Kalau dari Bu Mega sendiri apa sih konsep dalam tim itu gitu sehingga tuh satu sama lain itu bisa saling bersinergi? Saya selalu menganggap tim itu keluarga. Tim itu keluarga. Ya, jadi kalau kita sudah menerima, kalau boleh dibilang begitu pertama ada yang menginterview untuk masuk bekerja dengan kami, itu kan sebenarnya stranger, seseorang yang belum kita kenal, yang melamarkan diri ke kita akan bekerja dengan kita. Nah, saya berprinsip adalah pada saat saya menerima, berarti saya harus menerima orang tersebut as a family, as a keluarga, gitu. Dari awal mungkin ada chemistry yang belum nyambung, coba kita sambung gitu ya. Dengan apa? Koordinasi dan komunikasi gitu. Tetapi dalam hal kalau kita sudah menerima orang tersebut masuk ke dalam tim kita, which is itu stranger gitu ya, orang luar, kita harus mampu untuk bersama-sama, ayo bicarakan bareng gitu. Nah, di dalam pekerjaan itu saya itu ya saya baru share juga ke Mbak ya. Saya belum pernah loh share ke tim saya yang lain, tapi mereka hanya mungkin melihat dan merasakan. Tapi hari ini saya share di dalam pekerjaan saya dengan tim seperti alarm, Mbak. Contohnya gini, alarm. Contohnya gini, ada saat memang kita itu nyaman, tidur nyenyak, tapi ada saat alarm bunyi saya harus bangun. Dan saya rasa tim dari saya bisa merasakan itu. Jadi pada saat bekerja ada saat yang saya menyalakan alarm, ya kan? Kamu ada tugas dan tanggung jawab loh. Ya, lakukan gitu. Saya akan mereview gitu. Kami akan mereview. Lakukan dengan sebaik-baiknya tugas dan tanggung jawab. Oke? Setelah bekerja gitu, ada waktu lagi di mana saya merasa saya akan rangkul. Ayo kita ngapain, ngapain gitu. Jadi ada batas waktu di mana bekerja ya bekerja, ada batas di mana saya sendiri perlu refreshing dengan tim-tim saya. Saya bisa tertawa selepas-lepasnya, saya bisa bercanda selepas-lepasnya. Lepas ya berarti lepas banget, saya bisa bercanda di luar pekerjaan. Jadi kan nggak kaku ya Bu antara bawahan, atasan, suasana gimana gitu. Iya, jadi tegang-tegang banget gitu. Nggak tegang-tegang banget. Dan mereka kayak bisa ikut irama saya dan men-switch itu dengan gampang banget sih. Karena kalau yang saya rasakan adalah pressure di dalam pekerjaan itu pasti ada. Pasti ada, semua pekerjaan. Ya, semua pekerjaan. Pressure pasti ada, tuntutan juga pasti ada, ya kan? Namanya kita bekerja ya. Tetapi setelah itu, apa sih yang harus kita rayakan dari hasil yang sudah kita sama-sama bekerja? Jadi saya juga mempunyai satu prinsip ya. Jangan lupa untuk berhenti. Jangan lupa untuk berhenti. Ya. Berarti enggak yang kita jalan terus terobos, karena pasti akan ada lelah dan jenuhnya, Bu. Yes. Saya selalu mempunyai prinsip jangan lupa untuk berhenti. Just stop. Dalam arti positif ya. Stop bukan berarti stop tidak melakukan apa-apa. Istirahat ya mungkin. Ya. Stop berarti kita harus refreshing. Kita diam dulu. Kita memflashback apa yang sudah kita lakukan. Iya. Which is itu baik ataupun jelek ataupun pada saat itu memang belum bisa bermanfaat, nggak apa-apa gitu. Kita stop, kita evaluasi, kita review. Kalau seandainya misalkan mungkin yang masih kayak saya nih, ketika saya mereview ternyata yang menemui gitu banyak kekurangan atau kegagalan yang bikin down gitu, itu apa Bu solusinya? Gini ya, semua orang pasti melalui up and down, pasti namanya itu juga kita manusia ya. Ada hal-hal yang kalau kita flashback itu menggembirakan, tapi hal-hal juga pas kita flashback mungkin karena memang kita belum beruntung atau memang belum saatnya kita merayakan, gak apa-apa, evaluasi diri apa sih yang harus diperbaiki
bukan berarti kita down, tapi stop aja, healing gitu. Bahasa sekarang kan healing gitu. 2 hari aja kemana gitu, atau sehari kemana gitu. Cuti. Saya orang pertama yang akan meng-assign kalau karyawan mengajukan cuti ke saya yang merupakan hak karyawan. Saya tidak pernah tidak assign kalau memang cuti yang diajukan itu memang sesuai porsi daripada karyawan gitu. Sesuai jatah karyawan. Gitu. Saya orang pertama yang akan meng-assign. Karena apa? Tidak bisa orang dikejar untuk bekerja terus. Mereka juga butuh waktu untuk refreshing break, gitu. Ya, Bu, ya. Break, cuti gitu. Ajukan, Bu, rasanya Pak, rasanya saya perlu waktu untuk sendiri dulu. Saya perlu waktu dengan keluarga. Saya perlu waktu mungkin saya pengen jalan dulu ya Pak, Bu gitu. Silakan gitu. Mereka yang bekerja punya hak cuti gitu. Hak cuti ini tidak bisa diambil oleh kita gitu loh. Mereka punya hak gitu. Jadi saya malah kadang nanya, kamu udah ambil cuti belum? Kalau udah lihat mumet ya, udah melihat mumetin saya. Jarang-jarang loh atasan seperti itu nanyain udah diambil cutinya belum gitu. Biasa kejadian. Bu. Benar, ini kejadian karena ya terus terang kalau misalnya saya ketemukan tentunya dengan GM, dengan HOD, dengan manajer. Kalau di muka mereka udah kelihatan kusam atau memang udah mentok ide konsep mereka, aduh mau ngapain lagi kok nggak bisa terus nih. Kamu istirahat deh, kamu cuti, kamu ajuin cuti gitu. Mungkin kamu lagi mau sama keluarga, tapi nggak berani ngomong gitu ya, karena nggak enak sama sesama temen yang bekerja gitu kan ya, khawatir membebani teman lain kan ya. Nah saya tak, kamu udah cuti belum? Kamu istirahat dulu. 2 hari 3 hari mereka datang pas cuti, Bu, mukanya beda, segar sumringah, seperti habis dicas ya. Iya, seperti habis dicas. Namanya mesin juga kan perlu kan, handphone aja bisa lowback ya kan. Tuh Pak Victor sambil mesem-mesem ketawa gitu. Pak Victor juga sering, ya, Pak Victor juga sering tuh, Bu, saya istirahat dulu, ya silakan. Tidak pernah saya enggak, karena kalau sampai seseorang meminta waktu istirahat, buat saya itu udah mentok di diri mereka. Saya nggak akan push lagi karena memang udah waktunya pengen istirahat. Kalau memang itu benar-benar ya. Tapi kan ada karyawan juga tuh setiap Senin tuh gitu ya. Nah saya datang tuh, kenapa tiap Senin ya kan? Apakah Sabtu Minggu nggak cukup gitu kan ya? Nah apa I hate Monday? Jadi gitu. Tapi konsep yang menarik ya Bu. Kadang mungkin ya pengalaman saya sebagai karyawan atau mungkin di tempat lain yang terkadang kita ayo maksimalkan diri, ayo kita push, terkadang push terus yang pada akhirnya bukan menjadi satu dorongan lagi tapi menjadi satu tekanan dan itu nggak efektif. Tidak efektif ya. Dan nggak produktif. Dan endingnya jadi tidak produktif dan terkadang memberikan energi negatif juga ke sekeliling ya Bu ya. Biasanya, oke. Kalau Bu Mega sendiri biasanya kalau cuti kemana Bu? Ngapain Bu? Saya lebih suka alam. Atau kemari gitu? Suka ke alam? Saya suka ke alam. Iya, bersama keluarga. Saya suka ke alam dengan keluarga, dengan mungkin staff-staff ya, anak-anak yang bekerja. Ayo kita glamping, kita camping, kita naik gunung, iya, suka naik gunung juga, suka naik gunung, saya sepeda, fisiknya kuat pastinya, suka sepedahan juga ya, aduh, suka sepeda, Pak, sepedahannya kalah nggak Pak sama Bu Mega? Gitu. Jadi energinya benar-benar disalurkan aja ke sesuatu yang memang dengan alam ya. Karena aura yang dibawa pulang pasti beda ya. Kalau melihat kayak pemandangan luas ya, mata juga akan terasa visinya tuh beda gitu ya. Sama-sama, saya juga suka ke alam dulu, tapi sekarang udah nggak kuat Bu. Kuat pasti. Oh iya, dilatih kuat aja. Dilatih ya, harus dilatih ya Bu ya. Bener-bener Bu, mungkin sebagai penutup terakhir ya Bu, apa Bu pesan khusus dari Bu Mega untuk para wanita Indonesia di sana yang ingin berkarya, yang ingin berkarir, yang ingin berekspresi gitu untuk mendapat pencapaian lebih gitu. Pesan dari Bu Mega apa Bu? Itu tadi saya juga sudah share ya, melampaui batas diri ya. Kita sebagai wanita kadang memang merasa
kalau mau lebih sedikit kok sungkan sama suami saya pribadi. Ya. Jadi saya agak menekan gitu, tapi akhirnya awalnya menyeimbangkan tapi selalu kita gimana, Bu? Ya. Jadi menyeimbangkan tidak terchallenge untuk melampaui kesempatan yang memang sudah diberikan atau memang yang ada di depan mata. Ya, saya berpesan kepada semua wanita untuk mencoba kesempatan itu di depan mata, diambil ya. Coba benar-benar untuk mencoba diri untuk mengimplementasikan kesempatan itu melalui melampaui batas diri. Jangan sungkan. Iya, jangan sungkan. Biar timbul persaingan sehat ya, Bu ya. Iya, jangan sungkan. Suka bersinergi antara suami dan istri. Ya, tapi juga menghormati satu sama lain. Saling menghormati satu sama lain. Ya, bekerja boleh tapi tetap ingat ke keluarga. Karena memang benar-benar saya rasakan banget ya. Kalau kita bilang dari awalnya udah bilang, aduh saya nggak mampu deh, kayaknya saya nggak bisa, itu kayaknya hasilnya akan negatif semua, memang nggak bisa gitu. Dari awal kitanya udah kayak hipnotis diri nggak mampu ya, Bu ya? Karena kan semua timbul di pikiran ya. Pikiran nggak bisa, kelakuan juga nggak bisa. Tapi bagaimana dengan kata saya akan coba ya, saya akan coba gitu. Nah, masing-masing diri mempunyai batas coba diri yang tadi saya bilang. Batas coba diri. Itu berapa lama? Saya mentargetkan diri saya 6 bulan. 6 bulan maksimal. Itu saya harus bisa. Kalau setelah 6 bulan ternyata merasa tidak betah atau tidak cocok passionnya, gimana, Bu? Saya akan meminta bantuan. Awalnya saya meminta bantuan dan saya tidak pernah malu meminta bantuan. Gitu kepada siapapun. Nah, saya akan meminta bantuan. Nah, ini kita akan namanya juga manusia ya. Pasti ada gagal dan berhasil. Begitu menerima kegagalan juga jangan terpuruk gitu ya. Begitu berhasil juga jangan terlalu jumawa gitu ya. Jadi balance aja. Berhasil jangan jumawa, terpuruk jangan jangan terpuruk. Gagal jangan terpuruk. Nah, ya. Benar ya, Bu, menjaga keseimbangan. Seneng banget hari ini bisa berbincang-bincang dengan Ibu Mega. Energi positifnya, vibrasinya berasa banget ke saya. Yang awalnya mungkin agak sedikit deg-degan tapi sekarang mungkin terasa jauh lebih nyaman dan inspirasi banget. Dan mungkin tentu saya juga sangat yakin gitu apa yang Ibu sampaikan hari ini gitu. Selain dari informasi tentang hotel episode itu sendiri, dan juga mungkin tentang wanita Indonesia yang kita bisa lihat mampu berkarya gitu, mampu menjadi pebisnis dan juga berkarir secara unggul, dibantu oleh tim. Itu yang selalu ditekankan oleh beliau, Bu Mega. Tanpa tim ya kita nggak ada papanya lah ya. Karena kekompakan tim itu akan membawa aura positif bagaimana kita memimpin. Setuju banget, Bu. Terima kasih banyak hari ini. Luar biasa dan pemimpin wanita yang luar biasa. Terima kasih banyak, Bu Mega. Sampai jumpa kembali. Mulai jalan-jalan ya. Siap, Bu Mega. Sampai jumpa lagi sahabat Jendela Puspita. Terima kasih. Bye.